Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi min anbiya wal mursalin was sahabatil qarabati wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Assalamu alaikum warahmatullahi kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibani جميع شيخنا ومعلمنا ورسولنا وسيدنا اللهم سخر لنا الفاتحة. الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wahia adapun malam Lailatul Qadar layalis sunnati adalah malam-malam sunnah. Wahia adapun Lailatul Qadar afdalu layali sunnati adalah paling utamanya malam-malam sunnah. Wasah dan sah apa hadis man qama Lailatul Qadri imanan ay tasdiqan bi anna haqqun wa ta'atan wa ihtisaban ay talaban ridallahi ta'ala wa thawabihi ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man barang siapa qoma yang bangun siapa orang Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar imanan dalam keadaan iman ay tasdiqan artinya membenarkan, artinya mempercayai bi annaha bahwa sungguhnya malam haqqun ialah benar, wa ta'atan dan dalam keadaan taat, wa ihtisaban dan dalam keadaan mengharap ridha Allah. Ay talaban artinya mengharap ridallahi akan ridhonya Allah Ta'ala wa sawabihi dan pahalanya Allah Ta'ala. Ghufira maka akan diampuni lahu bagi orang ma apa sesuatu taqaddama yang telah lalu apa ma min dambihi dari dosanya. Nyatanya ma itu berupa dosanya. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain wa ma ta'akhkhara dan juga dosa ta'akhkhara yang akan datang. Warawa dan meriwayatkan Al-Baihaqi siapa yang Baihaqi khabara kepada hadis man sallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqadi syahrul ramadana faqad akhadha min lailatul qadari bihaddin wafirin. Man barang siapa salat siapa orang al-maghriba kan salat maghrib wal isya' dan salat isya. Salat maghrib dan isya' fi jama'atin dengan cara jamaah hatta yang dia sampai selesai syahrul Ramadan apa satu bulan Ramadan, maka orang itu faqad akhadha maka sungguh mengambil siapa orang min lailatul qadari dari malam Lailatul Qadar bihaddin wafirin dengan bagian yang penuh. Orang yang istiqomah sejak tanggal 1 Ramadan sampai selesai bulan Ramadan, istiqomah apa? Salat maghrib dan isya berjamaah, maka sungguh orang itu mendapat bagian Lailatul Qadar sudah itu. Mengambil bagian dari keutamanya Lailatul Qadar. Warawa dan meriwayatkan Asy'ab al-Baihaqi aidan juga man syahidal isya'a barang siapa yang menututi isya al-akhirata yang terakhir fi jama'atin dengan cara berjamaah min Ramadan di bulan Ramadan. Barang siapa yang jamaah salat isya di akhir bulan Ramadan, faqad adraka maka sungguh menututi siapa man Lailatul Qadri akan Lailatul Qadar. Jadi barang kata
hadis ini yang diriwayatkan Imam Baihaqi, barang siapa yang jamaah Isya di hari terakhir bulan Ramadan, maka orang ini sebenarnya sudah mendapat keutamaan Lailatul Qadar. Wasyadda dan syad dan melenceng. Man siapa orang sama yang menduga siapa man annaha bahwa sungguhnya Lailatul Qadar Lailatul Nisfi min Sya'ban adalah malam nisfu Sya'ban. Ada ulama yang berpendapat tapi pendapatnya itu berdasarkan za'mun ya, dugaan belaka, bukan berdasarkan dalil. Dugaan gimana? Pendapat seperti apa? Berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar itu sebenarnya adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, dugaan ini keliru. Syad, bukan keliru tapi syad, melenceng. Tatimmatun, penyempurnaan. Yusannu disunnahkan i'tikafun apa i'tikaf kulla waktin, kapanpun, di setiap waktu ya, kapanpun boleh. Bahwa adapun i'tikaf lubusun adalah diam fauqa qadri tuma'ninatin, melebihi kadar tuma'ninah, fauqa qadri tuma'ninati sholatin, melebihi kadar tuma'ninahnya sholat. Jadi i'tikaf itu diam, yang penting melebihi kadar tuma'ninah itu sudah disebut i'tikaf. Walau mutarattidan fi masjidin, walaupun hanya mundar-mandir di masjid, au ruhbatihi, atau ruhbanya masjid, amperannya masjid, allati ruhbah lam yutayaqqan, yang tak diyakini hudusuha, apa dibangunnya ruhbah, apa adanya ruhbah ba'dahu, setelah masjid. Yang diyakini ruhbahnya itu dibangun bersamaan dengan masjid, bukan dibangun setelah adanya masjid. Wa annaha, dan tidak yakin, annaha sesungguhnya ruhbah ghairu masjidin, adalah bukan masjid, dan tidak punya keyakinan bahwa ruhbah itu tidak termasuk masjidnya. Kalau punya keyakinan bahwa ruhbahnya itu bukan bagian dari masjid, hanya bangunan lain misalnya, tidak bisa i'tikaf di situ. I'tikaf itu adalah diam melebihi kadar tuma'ninah di masjid. Diamnya itu biniyati i'tikafin, dengan niat melakukan i'tikaf. Ini biniyati ini takluknya kepada lubsun di depannya. Walau kharaja, seandainya keluar siapa orang, keluar walau li khala'in, walaupun ingin ke kamar kecil ya, ke WC. Walau kharaja, dan apabila keluar, walau li khala'in, meskipun menuju WC, man siapa orang, lam yuqaddir, yang tak menentukan siapa orang, al-i'tikaf kepada i'tikaf, al-mandub awil mandura, apakah i'tikaf itu i'tikaf sunnah atau i'tikaf nadar, tak ditentukan. Tak menentukan i'tikaf kepada i'tikaf, baik i'tikafnya sunnah atau i'tikaf nadar, tidak ditentukan atau tidak dibatasi ya. Man siapa orang lam yuqaddir, yang tak membatasi siapa orang al-i'tikaf kepada i'tikaf, al-mandub awil mandur, baik i'tikaf sunnah atau i'tikaf yang dinadari, tidak menentukan, tidak membatasi, bimuddatin, kepada suatu masa. Jadi apabila ada orang i'tikaf dan i'tikafnya itu tidak dibatasi dengan waktu misalnya, pokoknya nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, tidak dibatasi dengan muddah, lam yuqaddir bimuddatin, keluarnya itu bila azmi audin, dengan tidak ada tekad kembali lagi, keluar dari masjid dan tidak ada kemauan besar untuk kembali lagi, pokoknya mau keluar gitu, tidak ada niatan kembali ke masjid lagi, maka jaddada, harus memperbaharui siapa orang an-niyata, kepada niat, wujuban, hal wajib. Kalau misalnya mau i'tikaf lagi, ya niat lagi, in arada, apabila bermaksud siapa orang kepada i'tikaf lagi. Wa kadza, dan begitu juga memperbaharui niat, idza ada, apabila kembali, ba'dal khuruj, setelah keluarnya itu li ghairi nahwi khala'in, karena tujuan selain ke kamar mandi. Siapa yang kembali? Man siapa orang, qayyada, yang membatasi siapa orang kepada i'tikaf biha, dengan muddah, dengan masa, kayaumin, seperti dibatasi dengan satu hari. Maka ditafsil,
Kalau begitu juga wajib tajdidun niyah apabila ada orang keluar dari masjid bukan dengan tujuan ke kamar mandi, sementara iktikafnya sudah ditentukan iktikaf 1 hari. Nah, maka orang yang keluar ini ketika kembali ke dalam masjid wajib tajdidun niyah. Selama tujuannya bukan ke kamar mandi ya. Kalau tujuannya ke kamar mandi, ke WC tidak apa-apa. Tapi kalau di atas itu meskipun tujuannya ke kamar mandi wajib tajdidun niyah. Kalau di bawah ini kalau tujuannya ke kamar mandi tidak wajib tajdidun niyah. Apa bedanya? Kalau di atas itu mutlak iktikafnya lam yuqaddir bimuddatin. Kalau di bawah ini qayyadahu bimuddatin. Jadi kalau lam yuqaddir bimuddatin tak membatasi iktikafnya dengan waktu, iktikaf secara mutlak, maka keluar dengan tujuan apapun wajib tajdidun niyah. Tapi kalau iktikafnya itu ditakyid bimuddatin, saya mau iktikaf 1 hari, maka keluarnya itu wajib tajdidun niyah selama keluarnya itu tidak dalam rangka atau bukan tujuan ke kamar mandi. Kalau tujuan ke kamar mandi, maka tidak usah tajdidun niyah. Falau kharaja apabila keluar siapa orang aziman hale punya tekad li'audin untuk kembali lagi, fa'ada kemudian kembali, lam yajib maka tidak wajib tajdidun niyati apa memperbaharui niat. Wala yudur dan tidak apa-apa al-khuruj apa keluar fi i'tikafin di dalam i'tikaf nawa yang berniat siapa orang tatabu'ahu kepada bersambungnya i'tikaf, kepada terus-terusnya i'tikaf. Ka'an nawa seperti berniat siapa orang i'tikaf usbu'in kepada i'tikaf 1 minggu, aw syahrin atau i'tikaf 1 bulan mutatabi yang terus menerus. Wa kharaja kemudian keluar siapa orang liqada ya hajatin untuk qadil hajah, walau bila syiddatiha walaupun tidak sangatnya hajat. Wa ghusli janabatin dan keluar untuk mandi junub, wa izalati najasin dan menghilangkan najis. Wa in amkana meskipun memungkinkan siapa orang huma kepada mandi dan izalatun najasa itu fil masjid di masjid. Tidak apa-apa keluar ketika orang ini iktikaf yang diniati iktikafnya itu iktikaf tatabu 1 minggu full misalnya. Niat iktikaf 1 bulan full misalnya. Kemudian dia hari-hari itu dia keluar misalnya, keluar untuk qadil hajah, keluar untuk mandi junub, keluar untuk menghilangkan najis, keluar masjid. Meskipun untuk mandi junub atau menghilangkan najis itu memungkinkan di masjid karena ada jedingnya misalnya, tetap tidak apa-apa keluarnya itu. Kenapa? Li'annahu karena sungguhnya keluar khuruj aswanu ia lebih menjaga limuraatihi akan kemuliaannya mas, akan kewibawaannya masjid, wali hurmatil masjid dan kehormatannya masjid. Wa akli ta'amin dan untuk makan misalnya, makan makanan, keluar masjid padahal dia itikaf, keluarnya untuk makan makanan, maka tidak apa-apa juga. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya orang yastahya ialah malu siapa orang minhu untuk makan fil masjid di masjid. Walahu dan boleh bagi orang al-wudu apa wudu ba'da qada'il hajati setelah qadil haj. Jadi tujuannya qadil hajah, tapi setelah dia selesai qadil hajah dia wudu, maka ada apa-apa itu. Tab'an karena ikut apa wudu lahu kepada qadil hajah. Jadi kalau misalnya orang ini itikaf kemudian keluar dengan tujuan qadil hajah, setelah qadil hajah dia wudu, maka tidak apa-apa. Lal khuruju lahu qasdan, tidak boleh keluar untuk wudu qasdan sebagai tujuan. Kalau dia keluar untuk wudu sebagai tujuan utama, bukan tab'i, maka tidak boleh keluar dari masjid dengan tujuan wudu, itu tidak apa-apa. Tidak boleh kalau tujuannya dijadikan tujuan utama. Tapi kalau tujuan tab'i dia ikut, misalnya dia keluar untuk qadil hajah atau dia keluar untuk mandi junub, kemudian setelah itu dia wudu, itu tidak masalah.
Salah itu. Karena tujuan wudhunya ikut kepada tujuan yang lain. Wala dan juga tidak boleh li ghuslin masnunin, keluar untuk mandi yang disunnahkan. Keluar untuk melakukan mandi yang disunnahkan juga tidak boleh. Wala yudru dan tidak apa-apa ba'da bu'du maudhi'ihima, apa jauhnya tempat keduanya. Bu'du maudhi'ihima, apa jauhnya tempat keduanya. Maudhi'iha ya. Oh iya. Wala yudru dan tidak apa-apa bu'du maudhi'iha, apa jauhnya tempatnya. Mazkurat. Mazkurat itu yang di depan ini, yang disebutkan ini apa saja? Izalatun najasah, mandi junub, qadil hajah, akli tu'amin. Gimana? Ini kan tidak apa-apa. Kalau keluar untuk qadil hajah, keluar untuk mandi junub, keluar untuk menghilangkan najis, keluar untuk makan, ini kan tidak apa-apa. Meskipun tempat yang empat ini jauh, tidak apa-apa juga. Illa ayyakuna, kecuali ada lidzalika untuk hal-hal tersebut, maudhi'un, apa tempat, aqrabu yang dekat, apa tempat, minhu kepada masjid. Atau maudhi'un, apa tempat, aqrabu yang lebih dekat, minhu dibandingkan tempat yang jauh tadi. Kecuali ada tempat yang lebih dekat, maka tidak boleh. Aw yafhushu, atau terlalu jauh, al-bu'du, apa jauhnya tempat itu, faiduru, maka tidak boleh kalau begitu. Yang tadi kan qadil hajah, mandi junub, izalatun najasa, sama makan itu kan tidak apa-apa keluar. Bagi orang yang itikaf keluar masjid dengan tujuan ini tidak apa-apa, meskipun tempatnya jauh. Selama tidak ada tempat yang lebih dekat dari tempat yang jauh itu, atau jauhnya terlalu jauh, maka tidak boleh itu. Tidak boleh. Malam yakunil aqrabu, selama tidak ada al-aqrabu, apa yang lebih dekat itu, ghairu laikin bihi, tidak layak terhadap mu'takif. Ternyata ada tempat yang lebih dekat, tapi yang lebih dekat itu tidak layak, misalnya kumuh, atau tidak layak padahal dia seorang habaib misalnya, atau seorang kiai, tapi tempatnya ada di tidak layak bagi mereka. Maka ada apa-apa cari yang lebih jauh. Wala yukallafu, dan tidak ditaklif orang ini wala yukallafu, dan tidak dibebani, tidak ditaklif, al-masyu, apa berjalan, ala ghairi sajiyatihi, dengan jalan di luar kebiasaannya. Sajiyatihi, ala ghairi sajiyatihi, atas menyalahi kebiasaannya orang. Tak usah kalau keluar untuk kembali atau untuk keluar itu tidak usah sambil lari-lari, ya biasa saja, salah. Walahu, dan boleh bagi mu'takif salatun, apa salat, ala janazatin, untuk jenazah, illam yantadir, apabila tidak harus menunggu siapa mu'takif. Keluar untuk salatul jenazah itu tidak apa-apa, selama tidak harus menunggu. Wa yakhruju, dan keluar siapa mu'takif, jawazan, hale boleh, fi i'tikafin mutatabi'in, di dalam i'tikaf yang terus menerus, 1 minggu, terus menerus 1 bulan, terus menerus. Keluar dengan tujuan apa? 5, karena melakukan sesuatu, istasna, yang telah mengecualikan siapa mu'takifu kepadanya. Nyatanya ma itu min gharadin dunyawiyin, berupa tujuan duniawi, kali kau amirin, seperti ingin bertemu pemimpin, au ukhrawiyin, atau karena tujuan ukhrawi, kawuduin, seperti berwudu, wa ghuslin masnunin, dan mandi sunnah, wa iyadati maridin, dan menjenguk orang sakit, wa ta'ziyati musabin, dan mengunjungi orang yang terkena musibah, wa ziyarati qadimin min safarin, dan mengunjungi orang yang baru datang dari perjalanan. Semisal saya i'tikaf, nawaitul i'tikafah, misalnya saya niat i'tikaf, atau saya i'tikaf tapi saya mau keluar dari i'tikaf itu untuk wudu, untuk mandi sunnah, untuk menjenguk orang sakit. Ada hal-hal yang dikecualikan. Maka ketika i'tikaf kemudian punya tujuan yang sudah dikecualikan itu boleh untuk mandi sunnah.
Tadi kan kalau itikaf orang ini tidak boleh keluar dengan tujuan mandi sunnah, tidak boleh keluar dengan tujuan wudhu, apalagi keluar untuk urusan-urusan duniawi tambah tidak boleh. Tapi kalau hal-hal itu dikecualikan, saya kalau lulus mau itikaf, tapi di tengah-tengah itikaf itu saya mau wudhu, saya mau menjumpai amir, saya mau mandi sunnah. Nah itu sudah dikecualikan, tidak apa-apa. Karena sudah dikecualikan. Misalnya, lillahi alayya nadrul i'tikafi bi syarti in badali gharadun dunyawiyun akhruju atau akhruju minal masjid. Saya berjanji seandainya lulus saya bernadar mau iktikaf. Tapi seandainya saya punya tujuan-tujuan tertentu seperti wudhu, mandi sunnah misalnya, bertemu dengan pejabat, saya mau keluar. Nah itu dikecualikan, tidak apa-apa. Iktikaf keluar untuk wudhu tidak apa-apa, iktikaf keluar untuk bertemu pejabat tidak apa-apa. Yang penting sudah dikecualikan sejak awal. Kalau tidak dikecualikan sejak awal, tidak boleh itu. Apalagi urusan-urusan duniawi. Wa yabtulu dan batal apa itikaf bijima'in sebab jima wa inistasnahu meskipun mengecualikan siapa orang kepada jima. Kalau jima itu membatalkan itikaf meskipun dikecualikan. Kalau lulus saya berjanji mau itikaf. Tapi kalau saya kangen sama istri saya mau jima, itu tidak boleh tetap meskipun sudah dikecualikan. Au kana fi tariqi qadil hajati atau ada apa jima itu fi tariqi qadil hajati, ada di tengah-tengah qadil hajah. Jadi dia keluar untuk qadil hajah kan tidak apa-apa. Tapi sekarang orang ini keluar qadil hajah, nah di tengah jalan dia ketemu dengan istrinya kemudian pulang jima. Kan dia jimanya fi tariqi qadil hajah. Di tengah jalan untuk qadil hajah. Itu tetap tidak boleh. Beda dengan wudu tadi itu. Kalau tujuannya wudhu langsung kan tidak boleh. Tapi kalau dia qadil hajah kemudian setelah itu wudhu, tidak masalah. Tapi kalau jima tetap tidak boleh. Dengan tujuan qadil hajah, setelah qadil hajah dia jima, tidak boleh. Wa inzali maniyin bi mubasyaratin bi syahwatin, dan sengaja melakukan mani dengan cara mubasyarah, bertemu langsungnya kulit bi syahwatin yang disertai syahwat. Aku belatin seperti ciuman. Walil mu'takifi, dan boleh bagi orang yang itikaf al-khuruju apa keluar minat tatawu'i dari itikaf sunnah. Keluarnya itu linahwi iyadati maridin, karena semisal menjenguk orang sakit. Pertanyaannya, wahal apakah huwa adapun itikaf itu afdalu, ialah lebih utama, au tarkuhu atau meninggalkan itikafnya yang utama, au sawaun atau sama, antara meninggalkan dan itikafnya itu sama. Jadi sekarang ada orang itikaf sunnah, kemudian ada temannya sakit, ada berita kalau temannya sakit, maka gimana hukumnya itu? Apakah lebih utama melanjutkan itikaf atau lebih utama keluar dari itikafnya untuk jenguk orang sakit, atau keutamanya sama? Wujuhun, adapun beberapa atau ialah beberapa pendapat. Wal aujahu, adapun yang paling kuat, kama sebagaimana keterangannya bahasa yang membahas Al-Bulkini, Yusuf Imam Al-Bulkini, annal khuruja li iyadati nahwi rahimin wa jarin wa sadiqin afdal. Sesungguhnya keluar untuk menjenguk keluarga atau tetangga atau teman dekat itu lebih utama dibandingkan iktikaf. Kalau iktikafnya iktikaf sunnah loh ya. Waktara, dan memilih Ibnu Shalah, siapa Ibnu Shalah, memilih at-tarka kepada meninggalkan iktikaf. Menurut Ibnu Shalah yang lebih utama itu tinggalkan iktikaf untuk menjenguk orang sakit. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa Nabi ya'takifu ya iktikaf walam yakhruj, dan tidak keluar siapa Nabi lidzalika, untuk hal tersebut. Ini mendukung pendapatnya pendapat yang pertama tadi itu yang mengatakan bahwa iktikaf itu lebih utama, pendapatnya Imam Bulkini. Muhimmatun qala fil anwar, yabtulu batal sawabul iktikaf, apa pahala iktikaf, hilang apa pahala iktikaf itu bisyat min, disebabkan mencaci orang,
mengolok-olok orang lain, ghibatin atau membicarakan orang lain, ghibah ya. Bicarakan orang lain di belakang, au akli haramin atau karena makan barang haram. Pahala itikafnya batal, hilang ya. Pahala itikafnya disebabkan 3 hal ini. Syatmin, mencaci-caci orang ya. Mengolok-olok orang. Au ghibatin atau membicarakan orang lain di belakang. Au akli haramin atau makan barang haram. Itu membatalkan pahala itikaf. Faslun fi shaumit tatawu'i. Ini adalah fasal di dalam puasa sunnah. Walahu dan bagi puasa, dan ialah bagi puasa, minal fadaili berupa keutamaan-keutamaan, wal masubati dan pahala. Ma adapun sesuatu la yahsihi yang tak mengetahuihi kepada ma itu illallah ta'ala kecuali Allah ta'ala. Yang tidak menghitunghi kepada ma illallah ta'ala kecuali Allah ta'ala. Wa min thamma, oleh karena itu adafa menyandarkan siapa Allah Ta'ala akan puasa, disandarkan ilahi kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu puasa itu disandarkan ke Allah sendiri, duna ghairihi, tidak lainnya puasa minal ibadati dari ibadah-ibadah yang lain. Khusus puasa oleh Allah itu disandarkan ke zat Allah sendiri. Faqala, kemudian berfirman sama Allah di dalam hadis qudsi, kullu amali bani adamah, seluruh perbuatan ibnu Adam, lahu ialah bagi ibnu Adam itu sendiri, illa shauma kecuali puasa. Fa innahu, karena sungguhnya puasa, li ialah untukku. Seluruh perbuatan ibnu Adam menjadi miliknya sendiri kecuali puasa. Kalau puasa itu menjadi milikku. Wa ana ajzi bih, dan saya akan membalas puasa itu. Jadi puasa ini disandarkan kepada zat Allah oleh Allah. Saking utamanya puasa ya. Saking memiliki keutamanya puasa itu sangat banyak. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain, dua hadis sahih. Dua sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Man barang siapa shoma puasa yauman satu hari fi sabilillah di jalan Allah, ba'da maka akan menjauhkan Allah siapa Allah wajahahu akan wajahnya, dijauhkan anin nari dari api neraka, sab'ina kharifan sebanyak 70 tahun. Kharifan ini ada maknanya dua, bisa ayamin, bisa sanatin. Dijauhkan dari api neraka dengan jarak 70 tahun atau 70 hari. Ada dua makna. Muisannu, dan disunnahkan mutaakidan halai sunnah muakkad. Shaumu yaumi arafah, apa puasa di hari Arafah. Li ghairi hajin, bagi selain orang yang haji. Kalau orang yang haji tidak sunnah puasa Arafah, dia kan sedang wukuf. Yang sunnah puasa Arafah itu bagi yang tidak haji. Li'annahu, karena sungguhnya puasa Arafah, yukaffiru ialah melebur apa puasa Arafah, as-sanat akan 1 tahun, allati 1 tahun, huwa yang ada pun orang fiha di dalam allati, wallati dan tahun ba'daha yang setelahnya allati, dan tahun yang sedang orang itu ada di dalamnya, dan tahun yang akan datang, tahun berikutnya, itu dilebur. Kama fi khabari muslimin, sebagaimana di dalam hadisnya Imam Muslim. Wa adapun Arafah itu Tasi'u Dzulhijjah adalah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Wal ahwatu, adapun yang lebih hati-hati shaumus ini adalah puasa tanggal 8 ma'arafata, bersama Arafah. Tanggal 8 itu namanya Yaumut Tarwiyah. Tanggal 9 namanya Yaumul Arafah. Karena kenapa itu? Karena puasa Arafah itu dapat melebur 1 tahun yang orang ini ada di dalamnya dan 1 tahun yang akan datang. Apa yang dilebur? Wal mukaffar, adapun yang dilebur as-saghairu adalah dosa-dosa kecil. Allati saghair la tata'allaqu, yang tak ada kaitannya apa allati itu bihaqqil adami, dengan haknya anak Adam. Yang dilebur itu, yang dihilangkan menggunakan puasa Arafah adalah dosa-dosa kecil yang tak ada kaitannya dengan manusia. Kenapa idil kabair? Karena kalau dosa-dosa besar la yukaffiru, ila tak dapat meleburha kepada dosa besar, illa taubatus sahihatu, kecuali taubat yang benar, taubatan sahihatan, taubatan nasuha.
Jadi kalau cuma puasa Arafah tidak bisa melebur dosa besar, harus taubatan nasuha. Wa hukukul adami, sementara adapun hak-hak anak Adam mutawakkifatun, ialah menunggu ala ridahu, akan kerelaannya anak Adam itu. Jadi tidak bisa dileburkan pakai enak punya hutang kemudian puasa Arafah lunas. Tidak bisa itu. Falam takun lahu sagairu, dan apabila tidak ada lahu bagi orang sagairu apa dosa-dosa kecil, zida maka ditambah fi hasanatihi apa kebaikannya orang itu. Wa yuta'akkadu, dan disunnahkan muakkad shaumut tsamaniyati apa puasa tanggal 8 qablahu sebelum hari Arafah, lil khabari sahihi karena ada hadis sahih fiha tentang samaniyah al muqtadi yang menghendaki apa hadis li afdaliyati asyriha akan keutamaan 10 Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah ala asyri Ramadan al akhiri dibandingkan 10 Ramadan yang terakhir. Jadi 10 hari Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu lebih utama, keutamanya lebih tinggi dibandingkan 10 terakhir bulan Ramadan. Wa yaumi Asyura, dan puasa Asyura, wa huwa adapun puasa Asyura Asyirul Muharrami adalah tanggal 10 bulan Muharram. Itu sunnah puasa Asyura. Kenapa? Li'annahu, karena sungguhnya puasa Asyura yukaffiru, ialah melebur apa Asyura itu as-sanatal maudiyata, kepada tahun yang telah lalu, kama fi Muslimin, sebagaimana di dalam hadis Imam Muslim. Wa tasu'a, dan tasu'a puasa tasu'a, wa huwa adapun tasu'a tasi'uhu adalah tanggal 9-nya Dzulhijjah. Li khabari Muslimin, kenapa tasu'a disunnahkan? Karena ada hadis Imam Muslim, bunyi hadisnya la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. La in baqitu, niscaya andaikan masih hidup tuh siapa saya, kata Nabi ya, seandainya saya masih hidup ila qabilin sampai tahun yang akan datang, la asumanna at-tasi'ah, niscaya aku akan puasa, kata Nabi, at-tasi'ah tanggal 9. Berdasarkan hadis ini maka puasa Tasu'a itu menjadi sunnah juga. Namun famata, kemudian wafat siapa Nabi qablahu, sebelum tanggal 9 ini. Jadi Nabi itu bersumpah, seandainya saya masih hidup sampai tahun depan maka saya akan puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Namun sebelum sampai tanggal 9 Dzulhijjah itu Nabi wafat, belum sampai melakukan puasa Tasu'a. Wal hikmatu, adapun hikmah dari puasa Tasu'a ini, mukhalafatul Yahud, adalah menyelisihi orang-orang Yahudi. Biar tidak sama dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu punya kebiasaan puasa tanggal 10 Muharram juga. Biar tidak sama ditambah tanggal 9. Wa min samma, dan oleh karena itu sunnah disunnahkan liman, bagi orang lam yasumhu, yang tidak puasa siapa orang, hu akan tasu'a saumul hadi asyara, apa puasa tanggal 11. Bagi orang yang tidak puasa tanggal 9 maka disunnahkan puasa tanggal 11-nya. Bal, bahkan tetap sunnah wa insama, meskipun puasa siapa orang hu kepada Tasu'a. Bahkan puasa tanggal 11 ini tetap disunnahkan meskipun orang ini sudah puasa tanggal 9-nya. Dikabarin karena ada hadis fihi di dalam hadi asyar, di dalam tanggal 11 itu. Wa fil dan di dalam kitab al la ba'sa, tidak apa-apa ayyufrida, apa menyendirikan siapa orang hu kepada Asyura. Tidak apa-apa puasa Asyura sendirian, artinya tidak digabung dengan Tasu'a atau tidak digabung dengan hari ke-11. Hanya puasa tanggal 10 saja sendirian, itu tidak apa-apa menurut Imam Syafi'i. Wa ma ahadisul iktihadi, sementara adapun hadis-hadis tentang bercela, wal ghusli, dan mandi, wa tatayyubi, dan berwangi-wangian, fi yaumi Asyura, di puasa Asyura tanggal 10, famin wad'il kadzabinah, maka itu semua termasuk hadis maudhu yang dibuat para pendusta. Itu hadis maudhu, maka itu adalah kedustaan yang dibuat oleh para pendusta. Wa shaumu sittati ayyamin min Syawalin, dan sunnah puasa 6 hari dari bulan Syawal.
Lima, karena sesuatu fil khabari sahih yang ada dalam hadis sahih. Inna saumaha, sesungguhnya puasa 6 hari itu, ma asaumi Ramadan, diserta bersama dengan puasa bulan Ramadan, kasiyamid dahri, sama dengan puasa setahun. Wattisaluha, adapun bersambungnya puasa 6 hari ini, biyaumil idi, dengan hari raya, afdalu, ia lebih utama. Kenapa? Mubadaratan lil ibadah, karena bersegera untuk melakukan ibadah. Wa ayyamul layalil bidi, dan puasa pada malam-malam yang putih, layalul bid. Bidun ini jamak dari abyad. Abyadani bidun. Kalau baidun telur, kalau bidun jamak dari abyad. Asalnya buidun, karena ikut wazan fu'lun, jamak kasrah, ya. Fu'lun linahwi ahmari wa hamra. Jadi abyad menjadi buidun. Buidun karena dhamma tidak layak dengan ya, menjadi bidun. Wa ya, adapun layalul bid ini as-salisa asyara, adalah malam tanggal 13, wa taliyahu, dan 2 malam yang mengiringinya, yaitu 14 dan 15. Li sihatil amri, karena sahihnya perintah, bisaumiha, terhadap puasa layalul bid ini. Lianna sauma salasati, karena puasa 3 hari itu, kasaumi syahri, sama dengan puasa 1 bulan. Idil hasanatu, karena kebaikan di situ, bi asyri amsalihha, sepadan dengan 10 kali lipatnya kali lipatnya kebaikan itu. Jadi kebaikan di ayyamul bid ini adalah 10 kali lipat kebaikan di selainnya ayyamul bid. Wa min sama, dan oleh karena itu selalu bisa diperoleh as-sunnatu, apa kesunnatan, bisa lasitin, dengan 3 hari, ghairiha, yang lainnya ayyamul bid tadi, yang lainnya 13, 14, 15. Boleh 3 hari yang lain, yang penting masih dalam 1 bulan itu. Lakinnah, akan tetapi, layalul bid afdalu, yang lebih utama. Wa yubdalu, dan diganti, alal aujahi, mulkul yang aujah. Salisa asyara dil hijjati, apa tanggal 13 Dzul Hijjah, diganti bisa disa asyariha, bisa disa asyarahu, dengan tanggal 16-nya Dzulhijjah. Bagaimana kalau bulan Dzulhijjah untuk puasa ayyamul bid? Katanya ayyamul bid 13, 14, 15. Sementara kalau Dzulhijjah itu tanggal 13-nya masuk ke dalam hari tasyrik. Tidak boleh puasa hari tasyrik. Gimana? Maka menurut qaul aujah, tanggal 13-nya diganti dengan tanggal 16. Tapi waqala, berpendapat Al-Jalal Al-Bulkini, siapa yang menjalal Al-Bulkini, la, tak wajib diganti, bal yaskutu, bahkan gugur. Puasa tanggal 13-nya gugur. Ayyamul bidnya tanggal 13 gugur. Wa isanu, dan disunnahkan saumu ayyamis sudi, apa puasa hari-hari gelap. Sudun ini jamak dari aswad, kedosan fu'ul. Wa ya, adapun hari-hari gelap itu as-samin wal ishrun, adalah tanggal 28, wa taliyahu, dan 2 tanggal yang mengiringinya, yaitu 29 dan 30. Wa saumul isnaini, dan puasa hari Senin, wal khamisi, dan hari Kamis, ini sunnah. Lil khabaril hasani, karena ada hadis hasan, annahu, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi, yataharra, ialah menjaga siapa Nabi, saumahuma, kepada puasa Senin Kamis. Jadi puasa Senin Kamis itu sunnah berdasarkan fi'lun Nabi. Nabi itu sering puasa Senin Kamis ini, menjagakan puasa Senin Kamis. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi, tu'radu fihi mal a'malu fa uhibbu ayyuradu amali wa ana sha'im. Tu'radu, diajukan, fihi ma, di dalam Senin Kamis itu, al a'mal, apa perbuatan mukallaf. Fa uhibbu, maka lebih senang siapa saya, ayyuradu, apa diajukan, amali, apa amalanku, wa ana shaimun, dan saya sedang puasa. Wa ana shaimun, adapun saya shaimun, ialah sedang puasa. Hadisnya berbunyi, setiap hari Senin dan hari Kamis, amalul mukallaf itu diajukan kepada Allah untuk dikoreksi, untuk diperiksa. Nah, karena begitu maka saya senang
berpuasa hari Senin dan Kamis itu agar amalku ini diajukan kepada Allah pada saat saya sedang puasa. Wal murad adalah yang dimaksud aradoha adalah mengajukan amal ala Allah Ta'ala terhadap Allah Ta'ala. Wa maraf'ul malaikati laha, sementara adapun mengajukannya malaikat laha kepada amal, fa innahu maka sungguhnya pengajuan itu marratun ialah satu kali bil laili di malam hari, wa marratun dan satu kali bin nahari di siang hari. Wa raf'uha fi Sya'ban, adapun diangkatnya amal fi Sya'ban di bulan Sya'ban, mahmulun ialah diarahkan ala raf'i a'malil ami mujmalatan. Akan diangkatnya ala raf'i a'malil ami mujmalatan, akan diangkatnya perbuatan dalam satu tahun mujmalatan secara keseluruhan, secara mujmal. Jadi amal kita itu diajukan kepada Allah tiap malam dan tiap hari. Dalam satu malam satu kali, dalam siang satu kali. Lalu katanya amal itu diajukan setiap bulan Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Nah itu kata-kata itu diarahkan bahwa di bulan Sya'ban itu khusus perbuatan yang selama 1 tahun. Kalau perbuatan per harinya itu diajukan tiap malam dan tiap hari. Wa shaumul isnaini, adapun puasa hari Senin, afdalu yang lebih utama min shaumil khamisi dibandingkan puasa hari Kamis. Kenapa? Li khususiyatin, karena beberapa keistimewaan, dekaruha yang menyebutkan siapa ulama kepada khususiyat fihi di dalam hari Senin itu. Wa'adul Hulaimi, adapun anggapan Imam Hulaimi, i'tiyadu shaumihima kepada bahwa membiasakan diri puasa Senin Kamis makruhun adalah makruh, syadun adalah pendapat yang syad. Jadi Al-Hulaimi itu berpendapat bahwa puasa Senin Kamis hukumnya makruh. Maka pendapat ini adalah pendapat yang syad. Far'un wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.